Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ulama ba'du. Kaum muslimin, anggota grup Dirasat Islamiyah yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Masih berbincang-bincang kita tentang berbagai seluk-beluk poligami. Al-Mu'allif rahimahullah ta'ala mengatakan, wa idza arada as-safara aqra'a bainahunna wa kharaja billati takhruju lahal qur'ah. Kalau suami yang telah berpoligami hendak menunaikan safar dan ingin didampingi oleh istrinya, maka suami harus mengadakan undian qur'ah. Dia tidak boleh pilih kasih, dia tidak boleh tentukan secara sepihak. Dia harus mengadakan undian. Siapapun yang namanya muncul dari orang tersebut, dialah yang berhak mendampingi. Mungkin Anda berkata, kok enak? Bisa jadi nama dia keluar lebih dari sekali, sehingga dia sudah menemani suami 2 kali, sedangkan yang lainnya belum. Atau mungkin dia lebih sering. Ketika pemilihan yang menemani safar itu dengan pilihan, maka ini potensi menimbulkan sengketa yang berkepanjangan. Kenapa demikian? Karena safar itu bukanlah hal yang menyenangkan. Safar itu adalah sebuah derita. Apalagi zaman dahulu harus menunggang onta, menunggang keledai di tempat yang panas, lelah, terbatas, susah tidur, tidak ada fasilitas. Saat ini saja, walaupun kita sudah mendapatkan fasilitas yang berbagai macam, ada pesawat, ada kereta, ada bus, kemudian ada tempat singgah, hotel dan sebagainya, tetapi percayalah, seperti kata Nabi SAW, as-safaru qit'atun minal adzab. Safar itu adalah sebuah gumpalan atau sebongkah potongan dari siksa dan derita. Yamna'u ahadukum ta'ama wa syarabahu, yang menjadikan engkau terhalang dari ritual atau rutinitas makan dan tidurnya. Tidurnya kacau, lelah dan seterusnya. Sehingga apa yang dirasakan oleh seorang istri yang mendampingi suami safar sebanding dengan rasa letih, rasa lelah yang dirasakan oleh istri yang ditinggal di rumah. Yang di rumah dia merasakan nyaman, tidur bisa nyenyak, dia tidak terbebani dengan menjaga jilbabnya, dia bisa makan kapan saja apa yang dia suka, dia bisa hidup tentram nyaman. Tetapi yang safar tidak demikian. Walaupun dalam dinamika berpoligami, itu pun akan menjadi bagian dari perebutan istri-istrinya. Akan menjadi bagian dari tema yang diperebutkan oleh kedua orang istri ataupun oleh istri-istrinya. Mengira bahwa yang diajak safar itu lebih disayangi. Padahal faktanya tidaklah demikian. Suami pun terbebani dengan istri yang mendampingi safar. Istri pun menjadi repot ketika mendampingi suami safar. Karena itu, untuk memutus praduga pilih kasih, maka penentuannya bukan dengan cara ditunjuk, tapi dengan cara qur'ah, diundi. Sehingga objektif, tidak subjektif. Dan kemudian perlu difahami pula, ini kondisi qur'ah ini, penentuan siapa yang mendampingi suami safar dengan cara undian itu bila suami tidak siap mengajak semua istrinya, atau istri-istrinya tidak mungkin untuk semuanya ikut, baik keterbatasan anggarannya, dananya, ataupun yang lain sebagainya. Maka penentuannya dengan cara di Quran. Namun ketika ada kesepahaman, haruskah tetap diundi? Tentunya tidak. Bisa jadi istri pertama memiliki anak yang harus dia persiapkan untuk sekolah, mungkin sedang kurang sehat, maka dia tidak mau, tidak usah diundi, biar istri kedua saja yang mendampingi safar. Maka tidak masalah. Ketika ada kesepahaman taradin, saling rela, maka tidak harus ada undian. Karena memang undian ini dilakukan dalam rangka menjaga objektivitas suami bahwa dia tetap adil, tidak pilih kasih. Tapi ketika salah satu dari istrinya rela untuk tidak ikut, karena memang kondisional dia tidak memungkinkan, atau dia lebih memilih untuk tetap berada di rumahnya karena kepentingan-kepentingan yang lain, mungkin dia punya bisnis, mungkin dia punya tamu, mungkin dia punya keperluan dengan keluarga internalnya, keluarga besarnya, maka dalam kondisi macam ini tidak harus diadakan qur'ah. Namun tentunya itu dikembalikan kepada masing-masing istri. Perlu dikomunikasikan dengan baik. Kemudian penentuan siapa yang mendampingi suami untuk safar dengan cara diundi ini adalah demikian dulu prakteknya Nabi SAW. Nabi tidak menentukan, tidak pilih kasih dengan
menunjuk istri ini dan istri itu, tidak. Tetapi beliau mengundi istri-istri beliau, siapapun yang keluar maka beliaulah yang mendampingi. Tetapi dalam satu data dijelaskan bahwa Saudah radhiyallahu ta'ala, istri tertua Nabi SAW setelah Khadijah, beliau dengan sukarela memberikan haknya kepada Aisyah radhiyallahu ta'ala anha. Sehingga sikap dari Saudah binti Zam'ah yang menghibahkan hak-haknya, merelakan hak-haknya kepada Aisyah, sehingga pembagian harinya, kalau itu yang lainnya mendapatkan bagian 1 hari, maka Aisyah mendapatkan 2 hari. 1 hari bagiannya Aisyah dan 1 hari adalah bagiannya Saudah. Ini sebagai data, sebagai dalil bahwa kalau terjadi kesepahaman, maka tidak harus ada qur'ah. Karena intinya suami harus tetap menjaga objektivitas, menjaga perasaan istri, bahwa pemilihan itu bukan karena pilih kasih, tetapi karena mekanisme yang transparan dan adil. Karena memang kalau sudah urusan poligami, adil, yang betul-betul adil itu satu hal yang mustahil bisa dicapai. Karena urusan poligami itu syarat dengan urusan rasa dan perasaan. Perasaan itu tidak bisa diukur dan tidak bisa dikendalikan. Perasaan itu tidak bisa direncanakan dan juga tidak bisa dihentikan, apalagi dibatasi. Karena perasaan itu di luar kewenangan manusia. Kita sendiri kadang ingin membenci sesuatu tapi tidak mampu. Ingin mencintai sesuatu namun tidak bisa. Ingin menikmati sesuatu tapi ternyata tidak bisa rasa. Ya, betapa banyak orang yang ingin menikmati kopi tapi dia tidak bisa. Betapa banyak orang yang ingin berhenti dari kopi tapi dia tidak bisa melawan perasaannya. Demikian pula dengan istri. Karena itu Nabi SAW dahulu seringkali berdoa kepada Allah dan mengatakan, Allahumma hadza qasmi fima amlik fala tu'akhidni fima tamlik wala amlik. Ya Allah, inilah pembagian hari-hariku kepada istri-istriku yang bisa aku lakukan. Ini maksimal yang bisa aku lakukan. Janganlah engkau siksa aku dengan sesuatu yang itu merupakan bagian dari kuasamu dan tidak kuasa untuk aku lakukan, yaitu urusan rasa dan perasaan. Secara rasa dan perasaan beliau lebih mencintai Aisyah, tetapi secara tindakan lahiriah beliau berusaha sekuat tenaga untuk bersikap adil kepada seluruh istri-istrinya tanpa pilih kasih. Tetapi tidak bisa dipungkiri, Nabi tetap saja lebih mencintai Aisyah dengan banyak alasan. Dia lebih banyak bisa menyesuaikan Nabi SAW, menyerap ilmu dari Nabi SAW. Kenapa? Beliau masih muda belia. Sehingga Nabi ketika menikahi istri-istrinya, salah satu tujuannya adalah Nabi ingin sebagian istrinya, Nabi ingin istri-istrinya itu menjadi bagian dari penyambung lidah Nabi, penerus tongkat estafet dalam menyampaikan wahyu. Banyak hal yang hanya bisa disampaikan oleh istri-istrinya, hanya bisa ditunaikan oleh istri, bukan oleh sahabat yang lain. Terutama hal-hal yang berkaitan dengan urusan-urusan yang bersifat privasi, urusan pribadi. Bagaimana tata cara mandi, bagaimana berhubungan dengan istri, bagaimana seorang suami bersikap kepada istrinya. Itu yang bisa menceritakannya dengan maksimal adalah istri. Dan Aisyah adalah orang yang paling mampu melakukan itu. Sehingga terbukti Aisyah adalah satu-satunya istri Nabi SAW yang paling banyak meriwayatkan hadis, yang paling banyak menceritakan, menyampaikan ilmu yang diajarkan Nabi SAW dan dicontohkan oleh Nabi SAW. Sehingga wajar bila Nabi SAW kemudian mencintai Aisyah lebih dibanding lainnya. Terlebih beliau adalah putri orang yang paling beliau cintai, yaitu Abu Bakar radhiyallahu taala anhu. Orang yang paling berjasa dalam dakwah Islam, yaitu Abu Bakar radhiyallahu anhu. Wajar beliau kemudian mencintai keluarga tersebut melebihi cinta beliau kepada yang lainnya. Sehingga beliau dengan jujur mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma hadza qasmi fi ma'amlik. Inilah pembagian yang bisa aku lakukan. Janganlah engkau siksa aku dengan sesuatu yang itu menjadi kuasamu dan tidak kuasa untuk aku lakukan, yaitu urusan kami. Karena seperti kata Nabi, bahwa qulubul ibad, dan di hati-hati hamba itu baina usbu'aini min asabi'ir rahman yuqallibuha kaifa syaa, senantiasa berada di antara kedua jari Allah Subhanahu wa taala yang Allah bolak-balikkan sesuai dengan Allah kehendaki. Hati manusia, perasaan manusia berbolak dan berbalik terus demikian, mudah sekali berbalik, mudah sekali berubah. Karena memang itu hanya kuasa Allah SWT. Manusia yang memiliki hati saja tidak kuasa mengendalikannya. Kadang kita ingin dalam kondisi nyaman, tiba-tiba
bad mood. Kadang kita dalam kondisi bad mood tiba-tiba senang berubah dalam waktu yang sekejap. Itu bukti bahwa manusia itu lemah. Yang maha kuasanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.